Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Didasarkan pada kitab Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Ayat yang baru saja kita dengar merupakan kalimat perintah Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Setelah Tuhan Yesus memberikan apresiasi atau pujian juga kritikan terhadap mereka. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-3, minimal ada 3 pujian Tuhan kepada mereka. Yang pertama, mereka adalah jemaat yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Dalam ayat 2 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu." Kedua, mereka dipuji karena mereka memiliki iman yang murni. Mereka tidak ikut dalam perbuatan Nikolaus, sebaliknya sangat membenci perbuatan itu. Ayat 2b dan ayat 6. "Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Yang ketiga, mereka dipuji karena mereka dapat bertahan dan sabar dalam penderitaan akibat penganiayaan. Ayat ketiga dikatakan, "Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Sekalipun demikian, bukan berarti jemaat di Efesus adalah jemaat yang sempurna. Karena dalam ayat keempat, Tuhan mencela mereka dengan keras. "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Terjemahan harafiahnya, "Karena engkau telah meninggalkan kasih yang pertama," atau "karena engkau telah meninggalkan kasih yang terdahulu." Kasih yang semula bisa diibaratkan kasih dalam suasana jatuh cinta. Kasih yang murni, kasih yang tidak campur aduk dengan yang lain, kasih yang bersifat hangat, menggetarkan jiwa serta bersifat spontan, rela berkorban tanpa merasa berkorban, dan melakukan apa saja demi yang dicintainya. Kasih yang menggebu-gebu, kasih yang bergelora atau berkobar-kobar. Jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang seperti itu. Sekalipun mereka masih melakukan aktivitas gerejawi dengan luar biasa, mereka beribadah dengan indah, memberikan persembahan, melayani, menjaga pengajaran dan lain sebagainya. Namun semuanya dilakukan tanpa kasih. Semuanya dilakukan semata-mata sebagai kewajiban belaka. Dapat dikatakan mereka terjebak dalam rutinitas dan formalitas, sehingga tidak merasakan lagi gairah rohani yang dibangun atas dasar kasih yang membara kepada Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, "Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan, tanpa kasih, apa yang kita lakukan seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dalam perjalanan ziarah rohani, kita perlu berhenti sejenak, mengevaluasi dan memeriksa diri.
Apakah kasih yang mula-mula dalam diri kita masih ada? Jika kasih yang mula-mula telah hilang, ingatlah sebetulnya kita telah mengalami kejatuhan rohani yang sangat dalam. Mari bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kita telah lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mampukan kami untuk kembali mengasihi-Mu seperti awal mula kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.